Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi di kolom komentar ada yang merequest permainannya Shahriar Mamedyarov, di mana Shahriar Mamedyarov memetik 3 kemenangan secara berturut-turut di hari ketiganya kawan. Memetik kemenangan di babak ke-7, 8, dan ke-9, sehingga sekarang mengangkat posisi di klasemen sementara sampai permainan sesi rapid ini kawan di posisi ke-5. Setelah sebelumnya, di hari sebelumnya kawan, Mamedyarov ini berada di posisi buncit. Sekarang posisi buncit ditempati oleh Hikaru Nakamura. Oke, kita langsung ke permainannya Mamedyarov. Untuk lebih lengkapnya mengenai turnamen ini, kalian bisa melihatnya di website resminya ataupun juga live streamingnya. Link lengkap ada di kolom deskripsi. Dan game Mamedyarov yang kita otak-atik ini merupakan game ke-9 kawan, atau di babak 9 bertemu dengan Leonid Dominguez. Mamedyarov pegang putih, mengawali dengan pion D4 pembukaan pion menteri, pion D5, pion C4 Queen's Gambit, dan Leonid Dominguez memilih permainan Queen's Gambit accepted atau Gambit menteri diterima. Mamedyarov memilih dengan variasi pusat dengan pion E4-nya, jelas untuk mendapatkan kontrol petak pusat kawan. Itulah salah satu tujuan dari Gambit itu, terkadang untuk mendefleksikan posisi pion lawan sehingga dia mendapatkan penguasaan petak pusat atau dominasi petak pusat dengan 2 pionnya ini, dan dibalas dengan variasi McDonald Defense dengan pion E5. Harapannya kawan, kalau diterima oleh putih, maka hitam langsung bertukar menteri seperti ini, dan mungkin akan dilanjut dengan kuda C6, terus melanjutkan pengembangan gajah terang untuk mengosongkan jalur untuk melakukan rokade panjang kawan. Mungkin kuda C3, gajah E6, gajah E3, rokade panjang dengan tempo, raja C2, hitam bisa melanjutkan melakukan skak, ambil pion ini juga bisa. Oke, kita kembali ke permainannya. Jadi di sini Mamedyarov memilih dengan langkah kuda F3 untuk memperkuat pionnya di sini, nanti bisa ambil kembali kawan. Dan di sini Leonid Dominguez melanjutkan pengembangan gajah gelapnya dengan tempo, lalu melanjutkan pengembangan perwira di sayap raja satunya, persiapan rokade. Mungkin itu rencana dari Leonid Dominguez, diblokade oleh gajah menantang pertukaran, langsung diterima oleh Leonid Dominguez, dipukul balik menggunakan kuda B, dan Leonid Dominguez melanjutkan pertukaran pion E, pukul pion D4. Kuda tidak akan berani karena posisi menteri sudah terblokade oleh kuda D2 kawan. Sementara Leonid Dominguez cukup nyaman dengan keberadaan 2 pionnya. Tapi pion C4 ini sudah tidak ada yang mengawal, langsung diambil oleh Mamedyarov dengan gajah. Di sini kuda C6 dan Mamedyarov langsung melakukan rokade di langkah ke-8-nya. Leonid Dominguez melanjutkan pengembangan perwira sayap rajanya, berkembang ke peta E7 kudanya kawan. Kenapa tidak berkembang ke peta F6 saja? Pion E5 jawaban putih di langkah berikutnya kawan. Di sini kuda berkembang ke peta E7 dan selanjutnya kuda G5 menyerang pion yang ada di peta F7, dan di sini jawaban Leonid Dominguez adalah kuda E5. Serang gajah, pertahankan pion. Kenapa tidak rokade saja? Simple, putih menjawab dengan langkah menteri H5, ancaman skakmat di sini, pressure pion F7 3 kali kawan. Tentu pion H6 akan kalian mainkan untuk mempertahankan posisi agar tidak kena skakmat. Selanjutnya kuda akan ambil pion F7 dengan ancaman pada menteri kawan dan persiapan discover check atau open skak. Dan kalau tidak disikat oleh benteng, posisi menteri akan terancam. Seperti ini akan merugikan bagi hitam kalau langsung melakukan rokade pendek pada posisi ini kawan. Kuda E5 jawaban terbaik dari Leonid Dominguez. Gajah mundur ke peta B3. Selanjutnya kuda 7 bergerak ke peta C6. Ancamannya masih sama kawan kalau melakukan rokade pendek sekarang. Langkah terbaik pada posisi ini Stockfish menyarankan pion H6. Kalau di sini putih menjawab dengan langkah menteri H5, langkah terbaik adalah pion F4 kawan. Tapi kalau menteri ini bergerak ke peta H5, hitam bisa melanjutkan dengan langkah gajah G4 menyerang menteri. Mungkin di sini gajah akan sikat pion F7 agar kuda ini meninggalkan gajahnya sehingga terjadi pertukaran perwira di sini kawan. Kalau di sini raja bergerak mundur ke peta D7, jawaban Stockfish tidak perlu meninggalkan gajahnya kawan. Di sini bisa dilanjutkan dengan langkah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini kawan. Itulah jalur pilihan dari Stockfish.
Oke, kita kembali ke langkah aslinya lagi. Jadi Lionel Dominguez memilih kuda 7 lompat ke petak C6. Dan sekarang pion F4, langkah yang bagus. Gajah G4 balasan dari Lionel Dominguez. Dan di sini kawan, gajah ambil pion F7 skak. Langkah yang bagus. Agar di sini kuda sikat gajah ini dan gajah sudah tidak ada yang mengawal kawan, dan menteri bisa ambil gajah G4. Artinya melakukan pertukaran gajah terang, tapi putih untung satu pion di sini. Gajah terang disikat oleh kuda, menteri ambil gajah terang hitam G4, dan selanjutnya kuda pukul kuda jawaban Lionel Dominguez. Langkah terbaik kawan dan diambil oleh pion F. Dan lajur F terbuka, raja hitam tidak bisa melakukan rokade pendek lagi. Di sini Lionel Dominguez menggeser menterinya ke petak C8 kawan, menantang pertukaran menteri. Kenapa tidak melangkah ke petak terang ini saja? Agar nanti rajanya juga bisa langsung rokade. Kalaupun terjadi pertukaran menteri di sini, ya masih bisa diambil balik oleh raja, bentengnya pun masih bisa keluar. Tapi ini bukan jawaban terbaik juga kawan. Memang langkah menteri bergeser ke petak ini, ke petak C8 memang lebih baik. Menteri C8 pilihan dari Lionel Dominguez, tantangan pertukaran ditolak, menteri putih mundur ke G3, dan sekarang menteri naik ke petak D7 untuk mempersiapkan rajanya segera rokade, dan dilanjut dengan langkah pion G6. Lanjut Mamedyarov membuat tantangan pertukaran pion, juga menawarkan hitam mempunyai lajur H yang terbuka. Tantangan ditolak kawan. Kalaupun sekarang pion pukul pion, maka raja ini sudah tidak mempunyai kesempatan rokade lagi. Akan memberikan jalan bagi menteri untuk melakukan serangan di sini, dan raja sudah kehilangan hak untuk rokade kawan. Oleh karena itu sesegera mungkin Lionel Dominguez menyelamatkan rajanya bersembunyi rokade panjang. Benteng F7 ancam menteri, menteri naik ke petak D7 menantang pertukaran. Kali ini langsung diterima oleh Mamedyarov, diambil balik oleh benteng, dan sekarang tidak benteng ambil pion G7 ini kawan, karena kemungkinan akan dibalas dengan benteng hitam ambil pion G6 menantang pertukaran benteng. Di sini Mamedyarov memilih dengan pion G pukul pion H7, diambil balik oleh benteng hitam, sementara pion ini cukup aman kawan, dan dijawab dengan langkah kuda ke F3. Kuda mundur ke petak D8, lanjut Lionel Dominguez, dan benteng F5 balas Mamedyarov, memberikan dukungan lebih bagi pionnya kawan, juga menghindari ancaman kuda tadi. Sekarang pion G6 ancam benteng lagi. Benteng bergerak ke petak F8 mengepin kuda. Di sini benteng bergeser ke E7 untuk menghadang pergerakan pion. Pion tetap didorong maju ke E5. Ancam benteng, benteng D5, dan benteng putih G8. Sama-sama memberikan tekanan bagi pion masing-masing kawan, dan di sini hitam menjawab dengan langkah raja naik ke petak D7, langsung naik kawan, mengaktifkan persiapan untuk membackup pion-pionnya untuk mendapatkan tempo segera didorong. Di sini benteng ambil pion G6 dan dilanjut dengan langkah kuda C6 incar pion. Pion E6 skak disikat oleh benteng, diambil balik oleh benteng putih, terjadi pertukaran benteng diambil balik oleh raja hitam. Dan selanjutnya benteng D1 menghentikan laju pion hitam yang cukup merepotkan juga ini kawan. Dan sekarang permainan masih cukup seimbang dengan komposisi pion sama, cuma posisi pion sudah tidak seimbang lagi kawan, dimana hitam mempunyai pion sayap menteri saja, sedangkan putih mempunyai 2 pion sayap menteri dan 2 pion lagi sayap raja. Untuk komposisi perwira sama-sama mempunyai kuda, sama-sama juga mempunyai benteng kawan. Kita lihat saja siapa yang lebih cepat kawan. Pada poin ini, pada titik ini, engine pun menyatakan ya lumayan seimbang lah. Walaupun di situ parameternya putih ya sedikit naik, sedikit turun, artinya engine juga ragu apakah putih mempunyai keunggulan di sini. Dan dijawab dengan langkah kuda E5 oleh Lionel Dominguez kawan. Bukan pilihan yang bagus. Pilihan yang bagus menurut Stockfish, pion A5. Segera memanfaatkan tempo untuk mendorong pion-pionnya. Raja bergerak ke petak F5 ini untuk menghadang pergerakan pion putih ini kawan, yang cukup leluasa di sayap raja ini. Tidak ada lagi yang menghadang pion-pion hitam di sini. Tapi kuda E5 pilihan Lionel Dominguez menantang pertukaran kuda, tapi dia meninggalkan pion D4-nya kawan. Dan di sini kuda ambil pion D4 dengan tempo skak. Kalau kalian sikat pion ini menggunakan benteng, maka benteng kalian nanti akan tewas karena kuda pukul kuda dengan tempo skak kawan. Artinya kalian berkorban benteng, kalian kalah.
Oleh karena itu, Muhammad Yarob ambil pion hitam ini dengan kuda skak dan dilanjut raja ke D7. Di sini benteng E1 untuk menghindari pin-pinan kawan, sama hitam mengincar kuda putih, putih juga mengincar kuda hitam. Kuda hitam memilih mundur ke petak D3 ancam benteng, benteng naik melindungi kudanya kawan di baris keempat ini, dan kuda hitam ambil pion B2, selanjutnya dibalas dengan pion G4, memanfaatkan tempo secepat mungkin kawan untuk mendorong dua pion bebasnya ini segera berkoneksi, dan posisi raja sudah tidak bisa melintas kawan karena di sini sudah dibatasi oleh benteng putih. Dan pion C5 lanjut Lene Dominguez ancam kuda F3 untuk melindungi pionnya di petak G5 nanti kawan. Di sini kuda D3, pion G5 dan benteng D6 menghadang pergerakan pion di peta atau di baris ke-6. Pion H4 jawaban Muhammad Yarob, dan benteng E6 menantang pertukaran benteng, ditolak benteng digeser ke sisi menteri. Sekarang incar pion dan pion A6. Kalau sekarang tantangan ini diterima kawan, permainan kemungkinan masih bisa remis kawan. Raja hitam mempunyai tempo untuk mendekati pion-pion putih dengan komposisi yang sama. Kemungkinan besar permainan akan bisa remis kawan. Oleh karena itu, Muhammad Yarob merasa mempunyai dua pion yang temponya lebih cepat daripada pion hitam. Dia menggeser bentengnya ke lajur A. Pion A6 jawaban Lene Dominguez dan pion H5. Di sini raja bergeser ke petak E7, selanjutnya benteng digeser lagi ke sayap raja ke petak G4, dan kuda ke petak E5 ancam benteng. Di sini ataupun menantang pertukaran kuda kawan langsung dilayani oleh Muhammad Yarob. Kuda pukul kuda disikat balik oleh benteng hitam, dan tentu saja pion G6. Raja F8 balas Lene Dominguez untuk menghadang pergerakan pion putih. Di sini gantian pion H6. Benteng H5 lanjut Lene Dominguez. Langkah ini menurut Stockfish langkah blunder kawan. Adapun pada posisi ini Stockfish lebih menyarankan dengan langkah raja ini bergerak ke petak G8 kawan. Itulah jawaban dari Stockfish. Kalaupun di sini pion G7, kalian bisa melanjutkan dengan benteng ini mundur ke petak E8 kawan. Itulah jawaban dari Stockfish, ataupun mungkin melakukan skak terlebih dahulu dengan tempo. Tapi memang dalam posisi ini, posisi putih memang sedikit lebih baik kawan pada posisi ini. Tapi ya dalam permainan rapid, memang kontrol waktu Lene Dominguez ini sudah mepet kawan, hanya tersisa beberapa detik saja, sedangkan Muhammad Yarob masih menyisakan 7 menitan. Jadi langkah wajar melakukan langkah kesalahan dengan menggeser benteng H5 karena tekanan waktu sudah termasuk ya sudah harap maklum saja kawan. Di sini pion G7 skak, raja bergeser ke petak G8, benteng naik ke petak G6 menjaga pion dari ancaman benteng hitam. Lene Dominguez juga ingin mempunyai menteri dengan pion C4 terlebih dahulu, dan benteng putih digeser ke petak D6. Melakukan skak artinya pionnya nanti mempunyai dukungan untuk promosi. Di sini raja naik ke petak H7 untuk menghindari tempo kawan, dan benteng D8 tetap memberikan dukungan bagi pionnya nanti. Terlebih dahulu benteng G5 skak. Setelah raja naik ke petak F2, di posisi ini Lene Dominguez menyerah. Kenapa menyerah kawan? Padahal kan peta ini sudah didukung oleh bentengnya kawan. Jadi pion tidak bisa langsung dipromosikan sekarang. Masalahnya pion ini bisa mendukung benteng putih bergerak ke H8 nanti kawan ke sini. Melakukan skak, terpaksa raja akan bergerak ke petak terang ini, dan pion sudah bisa dipromosikan nanti. Anggap contoh seperti ini, ilustrasinya seperti ini kawan. Dan pion ini bisa promosi, hitam akan tetap kalah. Oleh karena itu sudah tidak ada cara lagi kawan untuk menghadang pergerakan benteng putih yang ingin melakukan skak di sini. Kalian melakukan skak bolak-balik terus menerus, ya simple, raja nanti akan bergerak terus mendekati benteng hitam, dan sudah tidak akan mempunyai kesempatan lagi melakukan skak kawan. Melakukan skak di sini ya percuma saja. Oke, itulah kawan permainan antara Shahryar Muhammad Yarob versus Lene Dominguez di babak ke-9 di babak akhir sesi rapid. Dengan kemenangan 3 kali beruntun di hari ketiganya di babak ke-7, 8, dan ke-9, posisi Muhammad Yarob terangkat dari posisi buncit naik ke posisi ke-5.
Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.